Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Maulana Malik dengan NIM 2306135549. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian 2023. Saya di sini akan menjelaskan mengenai titrasi asam basa serta bagaimana cara melakukan titrasi asam basa tersebut. Pertama-tama, mari kita mengenal titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu metode kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan standar yang memiliki konsentrasi yang diketahui. Tujuan utama dari titrasi asam basa adalah untuk menentukan titik ekivalensi, yaitu titik di mana jumlah asam yang ditambahkan ke larutan basa secara stoikiometri sama dengan jumlah basa yang ada dalam larutan tersebut. Pada titik ini, reaksi antara asam dan basa telah selesai dan pH larutan berubah secara signifikan. Nah, langkah-langkah umum dalam titrasi asam basa melibatkan penggunaan indikator atau elektroda pH untuk memantau perubahan pH selama penambahan larutan asam atau basa. Perubahan pH ini mencerminkan perubahan keasaman dan kebasaan larutan yang sedang diuji. Nah, kemudian yaitu bagaimana sih cara melakukan titrasi asam basa? Nah, bagaimana sih cara kita melakukan titrasi asam basa? Nah, pertama itu siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya itu Erlenmeyer, corong, buret, statip, pipet, filler, dan pipet tetes. Bahan-bahannya HCl, NaOH 0,1 mol, Aquades, dan indikator pH 0 petalain. Nah, prosedurnya, ambil sebanyak 10 ml HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dengan pipet volume ke dalam Erlenmeyer. Nah, kedua itu berikan 3 tetes indikator pH 0 petalain. Nah, habis itu isilah buret dengan larutan NaOH 0,1 mol sebanyak 50 ml. Nah, lalu lakukan titrasi dengan menggoyahkan Erlenmeyer, lalu ditambahkan tiap tetes larutan NaOH sampai dia itu berwarna pink. Nah, kenapa sih bisa terjadi titrasi asam basa seperti tadi itu? Karena penambahan larutan asam ke dalam larutan basa. Sebaliknya juga sampai mencapai titik ekivalensi, yaitu titik di mana asam dan basa ditambahkan dalam reaksi stoikiometri yang sama. Lalu keduanya memiliki reaksi yang sama. Nah, kenapa juga sih larutan pH 0 petalain ini sering digunakan dalam indikator titrasi asam basa? Yaitu karena rentan terhadap perubahan warna yang tepat, yaitu memiliki rentang perubahan warna yang sangat tajam, kisaran pH relevan untuk titrasi asam basa. Yang kedua, sensitivitas yang baik. Phenolphthalein sensitif terhadap perubahan pH dalam rentang pH tertentu. Lalu yang ketiga, tidak mempengaruhi reaksi kimia. pH 0 phthalein adalah senyawa yang relatif inert dalam reaksi kimia asam basa. Yang keempat itu stabilitas. Phenolphthalein memiliki kestabilan yang baik dalam larutan dan perubahan warna yang terjadi setelah titik ekivalensi biasanya reversible. Nah, yang kelima itu sifat yang bebas dari warna alam, yaitu pH 0 petalain itu awalnya tidak berwarna sehingga tidak akan mempengaruhi warna asli larutan asam atau basa sebelum titrasi dimulai. Nah, jadi begitu saja yang bisa saya jelaskan tentang mengenai titrasi asam basa dan bagaimana cara pembuatan titrasi asam basa tersebut. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan saya dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.